Jadi ini jadi ada kotak buat masukin kata-kata, ada tombol. Nah, terus saya butuh kata-kata jadi suara kan? Kata-kata jadi suara ini user interface, kata-kata jadi suara tuh adanya di sini media. Ada text to speech, keren, kelak. Tapi nggak akan keluar di layar di depan, dia adanya di bawah nih. Non visible komponen, text to speech tidak visible. Jadi komponennya cuma 3 sih. Kotak, tombol, text to speech. Ini namanya front end. Oke, jadi yang kelihatan sama user. Nah, kita perlu ngejahit nih. Dijahit di belakangnya. Oke, cara jadi tukang jahit gampang banget. Di sini ada blocks. Tapi sebelum masuk ke blocks, saya pengen ngerubah kata-kata ini kan text for button 1. Saya pengen rubah nih kata-katanya. Kasih kata bahasa Padang apa? Supaya jadi suara. Suarakan bahasa Padang tapi. Sama. Suara. Di Padang. Iya. Masa? Suaro. Salah. Suaro. Makanya kan nggak ada kan ya? Enggak. Suarokan enggak. Nggak. Suara. Dia orang Padang soalnya. Padang orang Padang. Kalau gua kan meniduri orang Padang. Itu yang ngomong kan gua. Jadi di sini ada suaro. Jadi kalau dipencet nanti keluar suara nih, tapi dia harus ini kata-kata dulu ya. Oke, sekarang saya akan menjahit. Cuma gini aja, blocks. Ini cara programmingnya ya. Ini codingnya. Codingnya cuma gini doang. Oke, kita punya apa? Text box. Text box-nya tuh kita butuhnya kata-kata dari text box, bukan background color, enable, font size. Ini geret dulu aja lah. Geret. Saya bukan background color yang saya butuhin dalam text box, saya butuhnya teksnya doang. Oke, udah ya. Nah, udah gitu ada button nih. Button ada banyak pilihan di sini. Saya butuh when button 1 diklik do something. Oke, ambil. Bisa juga buat fokus, long click, bisa pilih. Saya ambil kayak gini nih, codingnya udah gini. Terus saya butuhnya text to speech. Oke, di text to speech ini kita call text to speech suruh ngomong. Nah, sekarang kita mainan Lego nih, mainan Lego. When button 1 klik do call text to speech. Panggil text to speech. Terus message-nya apa? Text box-nya, teksnya diambil sini, klik. Selesai. Udah selesai programnya. Sekarang mau dikirim ke HP, programnya cuma gini doang nih, Pak. Di sini kan ada ini. Kita harus compile program, build. Bikin APK ya. Dia bikin, dia lagi compile. Nanti kalau udah jadi harus masuk ke HP masing-masing. Caranya nanti keluar QR code-nya di scan, langsung masuk ke HP masing-masing. Selesai. Jadi, berapa menit ini ngoding? Gampang banget. Kesalahan fatalnya Republik ini ngodingnya pakai ngetik. Bayangin anak kelas 5 SD suruh ngetik aja pingsan semua. Mendingan kayak gini sambil ketawa-ketawa, sambil ngomong bercanda. Ini bisa jalan ini di lokal. Oh, bisa? Ada kitabnya. Oh, itu gue perlu belajar tuh. Di kitabnya ada. Ini boleh disebut berbasis simbol gitu Pak? Boleh, istilahnya. Gue nggak tahu ya, boleh lah. Kan ada berbasis simbol sama berbasis teks gitu. Ya udah, ini sekarang berbasis simbol. ya udah boleh. Gue sih kagak tahu. Ya, itu jadi Ini sebenarnya bisa nanti kalau mau ditaruh di KT juga bisa. Makanya di website kalau lagi pakai. Nah, ini gue lagi ngakses web server lokal di sini nih. Oh, Belum lihat tadi ya? Ini web server lokalnya kayak gini nih. lihat tadi. Oh, udah. Yang ini udah ya. Udah. Ini gua kasih lihat yang ini nih sekarang. Books. Di sini ada buku legendaris OWP. Terus di sini ada PDF free e-books. Nah, di sini ada buku-buku gelo di sini. Misalnya mau buku apa? Pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Klik. Langsung. Ini gimana cara kita manfaat AI? Ini 100 mega sendiri sih. Bukunya. Nanti maksudnya tadi itu yang itu. Apa? Inventor tuh bisa masuk kan locally Iya dong. pakai JDK doang. Aduh. Jadi Iya, gua rada alergi sama Java, tapi ya nggak apa-apa dah. Demi lu, kepaksa makai Java. itu masih dari Sapnon. Kalau yang ini jujur nih bukunya buat Panglima kemarin. Kayak kemarin yang di Palapa ya. Iya, ini buat Panglima nih. Pada stres langsung. Jadi Pak mungkin ya kan sempat juga mulai kelas 5 kan publik ini masih harus diyakinkan
anak SD kok dia mungkin sih ya Eh, gitu. Ya, Ya, akhirnya kira-kira rumusannya gini Iya. Pak, nanti nggak komprehensif saya menjelaskan Pak. ya, nggak apa-apa. Tapi di kelas 5-6 itu elemen bahkan mungkin sampai dengan SMP fase C nanti itu elemen-elemen yang ditekankan memang harus berpikir komputasional. Computational thinking ada tuh tadi foldernya. Materi itu ya, sama literasi digitalnya Pak. Oh, setuju. Karena Setuju. ya, apa namanya keragaman kita kan ya. Yang Ada penting yang- computational thinking soalnya. Ya, ada daerah yang nanti ada akses internet, ada yang enggak, ada yang tersedia punya udah mampu ngajarin, ada yang belum. Itu kan memang Indonesia sangat begini kan Pak ya, sangat Ya. beragam Setuju. gitu. Nah maka mau nggak mau kita harus mulai, tapi jangan dulu bikin guru-guru dan orang tua grogi. Pakai coding apaan terlalu berat kan. Apalagi kelas 5, kelas 6 kan guru kelas Pak yang rata-rata nggak punya latar belakang informatika Ya. komputer. Ya. Maka ya berpikir komputasional sama literasi. Itu perlu diajarin. Kenapa itu diajarkan? Nah kan apakah itu tidak membuat anak-anak semakin screen time-nya semakin parah misalnya? Justru kan ini yang harus kita kendalikan. Lepas sih sebenarnya. Daripada mereka memanfaatkan menggunakan tanpa kontrol, tanpa literasi, dan tugas pendidikan membuat literasi itu kan Pak. Nah kira-kira itulah termasuk kemudian pendekatan modelnya, metodenya barangkali akan dikombinasi atau dipilih. Misalnya ada istilah plug and plug itu loh Pak. Itu ada beberapa perangkat yang bentuknya seperti itu tapi fisik kayak ini di situ yang dipasang-pasang modelnya begini. Ada yang setelah ini jadi misalnya yang Spotigo apa ya, setelah dirangkai jadi terus aplikasinya memfoto, nanti di sini kalau bener congratulations ada benar langkah selanjutnya gitu kan Pak. Kan ada beragam inilah ya. Jadi ada tantangannya, seandainya benar-benar enggak ada di situ komputer pun enggak ada, guru bisa ngapain di daerah itu Pak? Kalau yang kita kerjain computational thinking benar-benar nggak pakai komputer, nggak pakai apa-apa. Jadi betul-betul ini videonya sih ini saya bikin kuliah tentang computational thinking. Bentuknya sebenarnya bukan saya ngumpulin video-video YouTube tentang computational thinking. Salah satu contoh buat ngajar computational thinking gini, ini anak gua diambil suruh ke depan, terus kasih perintah kamu jadi komputer, kamu jadi programmer. Terus kita bilang ke programmer perintahin komputer buat sikat gigi. Biasanya si programmer akan ngomong gini, komputer sikat gigi, gitu kan? Padahal nama komputer kan tolol ya. Dia belum tahu yang namanya sikat gigi. Jadi buat sikat gigi adalah balik badan, jalan ke arah toilet, ambil odolnya, buka tutupnya, terus ambil sikat gigi, pencet odolnya di dekat ininya, pencet sampai keluar ininya, terus sudah dapat, taruh sikat gigi. Ya, ini harus satu-satu nih. Nah, itu yang saya ajarin sih. Jadi, computational thinking itu bentuknya seperti itu sih emang. Kalau saya setuju banget. Jadi ini computational thinkingnya kita kasih di SMP kelas 1-nya. Gitu. Kalau ini kan kelas 5. Lebih keren sih. Tapi proses ngajarnya emang harus gitu. Nggak bisa kita computational ini pakai komputer. Nggak boleh. Kita nyuruh anak-anak belajar cara berpikir komputer tanpa pakai komputer. Jadi dia jadi komputer, dia jadi programmer dan bentuknya cuma perintah gitu aja. Nah memang kan ada sekolah-sekolah katakanlah yang sudah fasilitasnya lengkap. Selama ini kan menjadikan coding dan itu semacam branding buat sekolahnya. Ada yang bahkan ada yang sudah intra, tapi kebanyakan kan di ekskul Pak. Suara coding gini kan mereka butuh branding sekolahnya ini kan. Ya ada sih yang kayak gitu. Tapi kalau kayak penabur itu intra sudah Pak. Oh, ya, Ada lagi sekolah. anak saya juga sih. Anak Itu saya sudah- gua di Jumbile juga gitu Mereka anak-anak. gitu, ya, maksudnya Ya yang itu mah nggak bisa direm. ya itu nggak bisa direm. Bayar mahal juga. Mereka- Bayarnya mahal juga gua. Ya udah masa gua rem ya udah. Enggak, tapi yang buat secara umum emang harusnya yang ini. Nah, ini kan kalau sini sudah dimasukkan didorong ke kurikulum, masuk menjadi intra walaupun pilihan. Kalau ekstra kan terus nggak ada isu Pak. Iya, Ya iya. ekstra siapa yang mau kan Iya. gitu. Makanya didorong masuk ke intra, tapi supaya memberi ruang supaya tidak terlalu gaduh perdebatannya. Sudahlah mapel pilihan namanya gitu. Iya. Merasa siapa yang mampu. Orang ternyata berlomba-lomba ingin kan.
terutama yang swasta pada datang ini mesti bisa ikut kan nggak Pak? Yang namanya negara kan harus memfasilitasi dulu apa yang bisa didukung. Saya lebih concern untuk di modul-modulnya sih, kalau bisa dibantu di situnya supaya mereka bisa terbang semua sih. Ya, tapi katanya udah mulai dibikin di Puskur. Kalau di Puskur udah ada, kalau kita boleh dapat bocorannya, kita lagi bikin bukunya soalnya. Ya itu soal bocorannya itu yang apa boleh apa enggak saya bocorkan kan gitu misalnya. Iya. Soalnya kondisinya akhirnya gue bikin membahas Pak, ikut sana, ikut memberi. Ini saya kasih lihat bocoran saya ya. Bocoran saya bisa saya kasih sih, sebetulnya nggak masalah. Kalau ini mah buat di kampus. Kebetulan kita emang concernnya ke arah itu. Saya masuk drive saya, terus saya masuk ke buku-buku. Bentar. Mana nih? Buku, nah ini dia. Buku AI SMP SMA, saya masuk outline semua buku. Ini biar kelihatan bukunya seperti. Jadi ini bisa digedein nggak ya? 150 ya. Jadi juga ada di dalam proses apa? Dari luar. Yang ini masih dalam proses penulisan kalau ini. Itu dari luar kan ini. Enggak ya Google Doc. Hah? Oh Google Doc. Ini Google Doc. Bukan berarti kan kata Bapak offline. Oh enggak, gue colokin modem yang ini. Oh, oke. Ada modem. Mulutnya pakai apa? Hah? Kalau offline ini mulutnya pakai apa? Ini. Bukan interface ini mulutnya pakai apa? Ini mah Google Doc, ini lagi online gue. Oh, kalau offline Word aja ya? Word. Cuman jujur ya saya udah ketularan Google Doc. Apa Pak? Saya setiap kali terpaksa menggunakan Word itu kayaknya terpaksa banget gitu. Iya. Udah kebiasaan Google Doc, udah nyaman sama Google Doc. Parah gue. Parah banget gue. Jadi nulisnya Google Doc gue udah. Yang offline gue nggak pakai udah parah. Jadi ini materi saya yang kayak gini nih Pak. Jadi computer thinking kelas SMP kelas 1 kelas 2. Udah gitu tadi yang App Inventor SMP kelas 2 3, programming script di PC. Nah, ini mulai sampai SMA nih. Nah, cuman detailnya ada di bawah nih ntar. Ini SMP semester 1 belajar apa aja. Tapi ini lebih ke computer science thinking ya, kelas 2 apa segala macam. Jadi itu pelatihan guru itu Pak, salah satu yang saya tangkap ya by LMS modulnya dilekatkan di situ, lembar aktivitas lembar kerjanya banyak, kakak mekanistik sih sebenarnya ya. Tapi yang saya tangkap bukan menurut saya yang terpenting itu kan mereka diajak untuk membuat peta konsep sama memahami peta materi. Peta konsep itu ya artinya ketika dia baca materi bahan bacaannya, dia disuruh bikin mind map, bukan bikin ringkasan. Ringkasan pakai ChatGPT yang dia pasti kan bukan ringkasan gitu. Jujur mind map juga pakai ChatGPT. Tapi relatif mereka masih mau itu bekerja mempresentasikan. Lebih bagus nih menggambarkan dari kalau pakai mind map. Nah, peta materi itu yang gradasinya antara SD sampai SMA kelas terakhir 12 itulah yang mungkin nanti coba saya ini ya dengan teman-teman Puskur bagaimana kan dari situ aja mungkin gambaran kalau breakdown menyusun modulnya itu kan ini saya bisa kirim ke Bapak yang ini kita masih dalam proses nulis ya, jadi yang ini masih proses nulis, kalau bisa sebulan dulu ini kita selesai dan kita rilis free. Dan ini akan saya kasih ke Bapak. Saya butuhnya sinkronisasi aja, tolong dikritik supaya kita nggak terlalu bablas beda sama Dignas, itu aja sih. Kalau soal apa duluan apa enggak kelas 5-nya, saya kira sih sama beberapa mungkin ya itu ya akan ditarik masuk gitu ya dari tadinya SMP. Kan SMP sudah ada mata pelajaran wajib informatika sekarang Pak. Nah itu lebih gampang jadi ceritanya kalau SMP. Tapi kalau SD seru tuh. Cuma, tapi nggak apa-apa bagus. Sampai dengan SMP pun saya lihat sebenarnya pengenalan kayak yang berbasis teks itu masih pengenalan. Hampir dijengkang. Yang berbasis teks itu mungkin lebih memang diperkuatnya nanti di SMA. Karena kan kita mengingat kondisi, maka bikin kurikulum kan standarnya yang kira-kira paling bawahnya bisa dapat. Kan gitu Pak. Setuju sih. Jadi kita perlu sinkronisasi aja. Ya, di SD itu
boleh nggak SD pakai scratch? Ya kalau dia sudah mau, gurunya akan menyesuaikan kan. Iya. Tapi kalau yang belum, berarti belum ke situ. Ini satu buku kita nyelesainnya semingguan soalnya, Pak. Parah kita kalau udah nulis. Pak. Kemarin buku itu 12 jam. Iya. Itu buku yang itu tadi yang buku pegangan AI buat guru-guru itu 2 hari, Pak. 300 halaman. Yang penting aja paling ditambahin TIK-nya Pak ya. Apa? Tujuan akademik apa hasilnya gitu parameternya. Ya perlu sinkronisasi. Kalau Puskur itu pekerjaannya itu maraton dalam jangka waktu yang cukup. Iya. Jadi mereka itu merumuskan capaian pembelajaran. Iya. Nanti dipecah lagi tujuan pembelajaran. Iya. Itu mengundang guru-guru juga. Iya, itu Puskur mainnya gitu. Hybrid lah, daring dan luring gitu ya. Iya. Kita bikin acara tapi guru-guru dari berbagai tempat. Iya. Terus membreakdown lagi jadi ATP, alur tujuan pembelajaran itu. Dari Iya. ATP itu kan jadi modul. Nah memang ini kan bergerak di antara ini Pak. Kemarin kan sempat kurikulum merdeka itu hanya mengunci CP-CP Pak. Oh. TP, ATP modul ini diserahkan guru lah yang harus memikirkan. Oh, itu kemarin tuh gitu tuh. Iya, merdekanya di situ Pak. Oh, merdekanya di Ya situ. ada bagusnya bagi yang siap. Ya kalau yang nggak siap, Ada daerah. belum siap. Ya artinya kalau kita, iya, karena konsep dia merdeka. Kurikulumnya apa selalu gitu. Iya, tapi TP itu kan buat dia sudah cukup mengikat. Memang itu ada benernya Pak. Iya. Konsep itu Pak. Dan akhir kan juga dukung itu kan. Iya siap. Kondisi kita ternyata ketika ini diterapkan kemarin ada ya tetapi juga ada soal COVID dan segala macam kan sempat artinya kalau mau sederhananya itu ternyata ini SD udah kelas berapa ternyata membaca belum lancar. Iya. Atau belum bisa memaknai kalimat gitu loh Pak. Ini artinya apa? Terus hitung-hitungannya parah gitu. Sangat minimal lagi. Kira-kira guru-guru kita kan belum siap kalau memberikan Iya. semua itu. Sudah terbiasa, terima jadi. Modulnya udah siap, bukunya udah siap, tinggal belajarin gitu. Chefnya di sini, mereka tinggal dari makanan. Buat sekolah-sekolah yang sudah siap, kurikulum merdeka, Bagus. apa buat mereka kreatif. Iya. Saya lebih pro kurikulum mereka, cuman kan ya kasihan kalau Indonesia suruh kayak gitu semua kasihan. Ya, Bikin donasi kali. ya. Kalau di rumah mereka mana nggak boleh. Ada zonasi murid, ada zonasi guru ya ntar ya. Saya lu. Parah. Sekarang mau disonasi Pak, guru aja masih ada krisis. Kepala sekolah sekarang banyak krisis. Bahkan sekolah-sekolah harus double-double. Krisis gimana? Kurang. Kurang ya? SMK misalnya, kepala sekolah banyak yang double. Double. Double gitu ya. Bukan Double kepala sekolah. Kepala sekolahnya di beberapa sekolah berarti. Buset. Ada narasumber kita di apa FGD itu kan bahasa Indonesia DKT Pak, di kelompok terkumpul. Oke. Itu kan guru misalnya datang gitu kan, SMK 11 sama SMK 7 Semarang itu Satu kepala sekolah. saya ini Mas membawai Dua. berapa ribu siswa dalam tanggung jawab saya. Ada berapa tahun? Nggak tahu saya kemarin itu kan. Iya. Tapi kan itu dari banyak yang PLT, banyak yang itu Alasannya berapa? Administratif kayaknya. bisa jadi administratif. Tapi Level di tapi dinas. di tingkat guru kan juga begitu, guru-guru produktif gitu misalnya itu cenderung kurang di SMK. Guru Iya. yang misalnya mengaku khusus mata Ya, kebayang. jadi akhirnya guru normatif yang ini yang baru bahasa Indonesia harus belajar ini. Yang kasihan siswanya. Sebenarnya sih kalau itu kalau lebih yang pas kalau mau literasi gurunya kan. Gue lepasin free, makanya udah gue lepasin free. Kita bikin webinar workshop dah. Iya. Ini Darun aja udah minta ke gue. Buat TOT kan. Darun aja situ, pengkolan itu, Oh. Kantor. pengkolan kulit ya. Iya. Jadi kemarin undang gue buat ngasih keynote. Saya titipin fakir. Yang keynote-nya, ini kan bikin conference tentang pesantren nih. Pesantren juga harus kita urus sih tentang pesantren. Keynote-nya dari Al-Azhar sama dari Medina, bahasa Arab. Gua roaming dong.
Oke. Terus keynote ketiga Ono. Bahasa Java. Bagian 2 itu yang Rom. Saya Terus gua keynote. Jadi kita ngomongnya tentang AI untuk pendidikan pesantren. Ya gua ngomong dari Madinah. Gimana itu? lu bayangin orang Arab itu kalau ngasih keynote dia baca tulisannya, matanya ke tulisan ini dia baca gitu. Iya. Oh, tanpa dia ngeliatin. Enggak. Si Ono kan udah bikin bukunya kan, belajar Islam dibantu AI kan. Gua lepasin kan jebret. Waktu gua kasih keynote bentuknya kayak hands on kan. Iya. Wah, satu ruangan seru itu. Kalah langsung Madinah sama nggak ada bapaknya langsung. Madinah sama Al-Azhar lewat. Beda gaya kan. Nanti jadi Gus. Iya. Itu langsung asli udah gitu pada ini ngomen. Keynote-nya bagus Pak Ono, yang lain mah jelek. Iya, mereka jadinya kayak gitu kan. Iya. Karena kan ada ininya kan. Ada ini di relate kan. Dinamis. Kalau yang si Madinah nih. Tapi bahasa Arab, Bo. Gue lagi dengerin nih, ini lagi ngaji, lagi Arab. Amin gitu. Tapi dari mana Pak? Dari Jakarta Timur? Iya. Aku juga dari Jakarta Timur, dari Kalimantan. Itu wali kota bikin podcast AI buat AS. Ini lagi AI semua ya Pak? Ya, ya. Sampai stres gue. Kalau di sini PPSDM Buktiklat Pak, itu kemarin juga buat apa namanya pemanfaatan AI untuk ASN. Wah, sama. Iya. Masalahnya gimana ya? Mereka nyomotin data-data kita gampang banget kan berarti ada yang punya AI itu. Orang kemarin Panglima sama bintang 3 bintang 2 di ruangan itu nggak ada bintang 1. Oke. 432. Pertanyaannya gini doang. Ono, ini bukunya saya bikin kan, yang menganalisa menggunakan AI untuk menganalisa media sosial. Iya. Buku itu ditulis karena permintaan makhluk-makhluk itu. Iya. Mereka pengen pakai AI buat jadi intelijen. Oke. Udah gitu kan, kalau gua ngajarin coding kan pingsan semua bintang Iya. bintang 432 kan. Jadi gua udah gini aja lah, kita pakai ChatGPT aja ya. Lu mau analisa apa? Langsung mereka bilang, bisa nggak kita analisa siapa aktor intelektual di belakang demo RUU TNI? Dia tinggal ditulis di ChatGPT ya. Oke. Siapa aktor intelektual kan keluar kan? Iya. Red. Oke. Bisa nggak yang itu di profiling? Mau profiling yang ini? Oke. Tolong profiling si ini dengan informasi terbaru, data paling update. Enter, jebret keluar. Itu kan hanya how to search aja kan, how to kita prompting kan. Emang. Tapi kan mereka kan nggak tahu. Jadi AI-nya setolol itu sih. Tapi itu udah gum banget. Udah gitu, gue kurang ajar kan. Mau apa lagi? Bingung kan mereka. Udah gini aja, saya ngasih perintah. Coba ceritakan strategi apa yang digunakan pendemo RUU TNI. Langsung keluar strateginya kan. Langsung mereka mulai mikir kan. Kalau gitu bisa nggak ditanyain strategi apa yang harus dikerjain sama TNI? Ya udah tinggal tulis kan. Enter kan, keluar strategi yang harus dikerjain TNI buat lawan itu. Kaget. Terus itu kan ada beberapa bikin event ini segala macam ya. Oke, kita drill yang event ya. Bikin event ini, topik ini, tolong keluarin rundown-nya sekalian. Enter, keluar rundown, pembicara siapa, topik apa. Stres itu satu ruangan tuh langsung. Nah, dari sisi keamanan negara, secara intelektual, apa mereka mengenai itu bisa kayak gitu? Mereka dengan jujur mereka butuh. Oke, mereka butuh, tapi kan itu kan datanya kan muncul di sana semua. Tertarik ke mereka semua, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Oh. Mereka kan learning terus. Ya, ini. Udah gitu gua ajarin bahwa lu ini bahaya karena kita training si ChatGPT teman-temannya buat intelijen kita. Betul. Terus gue bilang, lu harus bikin ChatGPT lokal. Betul. Nih caranya kayak gini, gue ajarin juga. Padahal udah diracunin kan, dia kemudian seluruhin kita. Seluruhin kita. Jual seperti iPhone TPC. Jadi gini kan, Oh lu Android MS? iya. Kemarin kita lagi Nvidia sendiri. Nanti lagi kita ngobrol. Soalnya Nvidia Indonesia itu teman-teman gua. Iyalah. Ini omongannya udah beda lagi nih Pak. Iya, namanya kita bukan yayasan. Dia pedagang loh. Dia orang Padang, kalau dia nggak dagangan dia sakit. Asli. Tapi nggak ditinggalin kamu lo ya. Balik modal saya dapat orang kayak gini mah.
Ya, mungkin nggak, kalau secara umum biasanya gitu Pak, jadi kan mungkin meresponnya secara umum Ya. bikin kebijakan sama nanti mungkin mendorong supaya satuan-satuan sini terkait itu bisa mengakselerasi lah semua yang sudah kita lakukan ini, termasuk peran ini kan partisipasi semesta istilahnya. Betul. Jadi semua bisa terlibat untuk itu bisa mendorong pembelajaran ini, terutama ya ininya programnya dari sekarang itu Pak, mapel pilihan coding dan kecerdasan artifisial. Kita perlu sinkronin aja sih sebenarnya intinya, supaya kita nggak terlalu beda jauh sama Dignas itu aja sih. Kalau kita nggak beda jauh jadi enak nanti, jalan barengnya lebih enak apa sebenarnya. Terus juga mungkin kita bisa bikin kayak proof of concept. Jadi kalau mau di level sekolahnya kan nggak bisa cuman buku doang kan. Dia butuh infrastruktur buat dukung apa segala selain gurunya harus dipinterin ya. Jadi kita bikin proof of concept, caranya seperti apa, nanti saling sharing aja. Kalau saya lebih ke arah gitu. Biasanya kalau puskul itu ada trialnya dulu nggak sih Pak? Mereka kan ada FGD. Yang Trial, TOC. Ini kan karena trial buat di sekolah gitu ya. karena waktu yang terbatas. Ini bulan Juli apa tadi harus jalan? Juli. Besok Juli harus jalan. Gue baru tahu juga, saya nggak tahu loh. Saya baru tahu. Gua ngejalanin aja, gua iseng-iseng doang. Total Juli harus jalan. Baru tahu. Tinggal 2 minggu lagi. Ya berarti dalam 2 minggu buku ini harus gua rilis. Tapi ini buku kondisi belum sinkron sama ini ya. Kemarin itu karena untuk melakukan uji itu tidak cukup waktu, maka yang dilakukan adalah benchmarking. Dengan Sekolah-sekolah yang sudah membelajarkan itu seperti apa praktik baiknya, itu aja yang direkam. Oh. Hasilnya. tapi benchmarking dengan kondisi sekolah yang di Yang beragam itu kan dengan yang dipakai atau apa yang bukan. Bukan. Sekolah biasa ya. Kemungkinan sekolahnya udah pulang di kota. karena kalau benchmarking dengan penabur mah itu Pingsan. Indonesia pingsan itu. Ya ini hanya untuk semacam memberi bahwa ini secara praktis sudah diajarkan di beberapa sekolah dan jalan. Walaupun ada yang intra dan ekstra, itu aja karena keterbatasan waktu. Nah, sebenarnya kalau dalam hal kurikulum ya kan saya juga dari sini juga Pak. Jadi kalau misalnya siswa itu kita juga batas minimalnya aja sih Pak. Artinya mana yang bisa diterima siswa yang gitu dulu gitu. Iya, itulah makanya kayak di SD kelas 5 itu kan yang ditekankan tadi Ini levelnya dari SD kelas 5, gua aja SMP kelas 1 mulainya. Kalau tunjukin yang demo tadi Pak, itu minimalis banget tuh. Dan itu anak kecil, anak saya tuh yang belum bisa baca tulis bisa gitu. Ya soalnya kan grafik cuma geret-geret doang. Ya ada maksudnya yang Iya. kita dari guru dari ini dan Terus bayar apa? Kurikulumnya kan apa dua ya Pak? ya Kalau bahasa saran sih gini, yang dari Puskur jalan, sini jalan, kita jalan, nanti kita perlu saling sharing aja. Betul, nanti kan ketemu lagi tuh salah satu sektor ya. Sana berhasilnya kayak gimana? Iya. Nanti kita gagal di sini, kita gagal di sini, kita berhasil di sini. Nah, nanti kita ambil yang berhasilnya supaya jalan lebih bagus. Iya, betul. Jadi nggak perlu di CV ini segala macam. kalau targetnya ini kan 60.000 satuan pendidikan harus ada 60.000 guru yang dilatih untuk menyiapkan Itu sampai SD tadi. Iya, 60.000 tuh sampai SD. 60.000 itu pada saat Juli kita running gitu ya. Itu Jadi itu kayak pakai guru gitu maksudnya. sekarang TOT gurunya. ya TOT fasilitator dulu. Oh, fasilitator. Ya, Belum sampai guru. Fasilitator ini udah jalan, ini Udah jalan. Ini punya waktu cuma 2 minggu loh, mampus. Sambil jalan ini pelatihan guru udah. Ya. Jadi bener kamu masih kalau itu sinkronisasi aja apa yang ini. Ini gue baru tahu sekarang juga, ini gue baru tahu. Kan gue iseng aja kemarin itu bikin buku AI buat gue, iseng banget. Saya tuh iseng banget. Saya nggak tahu. Asli saya nggak tahu. Isengnya jadi ilmu ya. Pas sampai sini saya baru tahu. Gue itu Ini perdebatan awal hari misalnya kan Pak. Ini kalau coding itu kalau para dari Pak akademisi kan lebih cenderung coding masih masuk dalam
diintegrasikan dengan mapel lain atau terintegrasi dengan informatika. Kalau AI kan memang sebuah inovasi ya, sehingga mapel informatika kecerdasan artifisial ini memang layak untuk bisa di mata pelajaran baru. Kayak gitulah diskusi awalnya, tapi ya keputusan politiknya coding dan kecerdasan artifisial. Ya udah. Seperti Cina misalnya itu kan cenderung AI aja kan Pak. Coding mereka itu udah terintegrasi. Karena udah kayak basic knowledge mereka, Ya, belajar matematika. Betul. Nah, bagaimana pembelahannya computer science yang mendasari coding ini diramu kemudian menjadi mapel harus dipersiapkan sejak kelas 5 SD inilah ya. Kalau AI sih kalau paling simpelnya teknik bertanya sebenarnya ya. Kamu ini teknik bertanya. Tak sama ini Pak, keadaban digitalnya, etikanya itu loh Pak. Pendidikan kan harus mengajarkan itu. Mungkin gurunya tidak secanggih muridnya dalam ngulik, tapi itu gurunya punya kewajiban kan menggawangi supaya dia tidak menyalahgunakan itu. Cuma ini Pak, atau ini tidak menjadi korban juga dari itu kan. Ini jokes aja Pak, kalau AI dipakai ketika ini boncos Pak. Jadi mana ada berita tuh. AI mesinnya ChatGPT itu di Asia kan drop gara-gara banyak pakai kata tolong. Mohon tolong, jadi tolong jelaskan. Kata tolong itu bikin boncos itu. Oh gitu. Jadi maksudnya, pakai tolong. Dan saya jelaskan. Oh gitu. Baru tahu tuh. Karena terlalu santun. Mohon beri penjelasan. Tadi di Indonesia banget malah jadi box. etika digital ada etika digital Betul. secara umum, ada etika kecerdasan artifisial dari. Nah itu pokoknya ini kan backgroundnya dari itu Pak. UNESCO kan punya itu kan framework itu kan ya. UNESCO ICT framework sama yang AI framework lah satunya. Yang masalah besar saya bukan yang itu sih sebenarnya, masalah paling besar saya yang kebalikan diri saya ya. Kita harus minterin 60.000 guru. 60.000 guru itu kan baru sebagian Pak. Kalau mau dicoba, itulah cobanya sebenarnya Pak. Tapi kita nggak sebut coba. 60.000 itu sebagian Pak. Bukannya Pak gitu. Emang begitu kalau Jumlah satuan pendidikan kita kan 200.000 kan? Iya. Iya. Siswa kita kan 20 juta ya Pak. Makanya. Kalau buat saya yang paling ngeri yang itunya. Kalau urusan yang 5, Sekarang kita nggak takut lah saya. Sekarang lagi Dalam situasi itu memulai 30 juta. dalam situasi lagi kejar-kejaran ini Pak, lalu tiba-tiba dihantam lagi kan keputusan MK SD SMP harus gratis kan, sampai swastanya harus gratis keputusan MK-nya kan. Swasta. Iya. Tapi di MK itu pendidikan dasar itu harus gratis. Nah, swasta kalau yang gratis dapat duit dari mana? Bang? Lah makanya itu kan terus realisasinya gimana? Tapi itu kalau tafsir MK sudah bilang begitu, kemudian pemerintah atau kementerian ini tidak bisa menerjemahkan itu, ya berarti kita Lah, tahu kalau swasta yang minta duit melanggar hukum. Waduh. ya memang ada istilah bertahap kalau dalam ketenagaan ini kan bukan ada istilah umumnya lah itu. Ya. Cuma ya tetap secara mental kan kena mental kalau bahasa India kan. Berarti lo masih segitu doang tuh melaksanakan konstitusi gitu loh Pak. Nggak, gue lagi mikir kita perlu bikin strategi supaya itu semua bisa dikerjain dengan kekuatan yang ada. Iya. Tadi 60.000 gimana caranya? 60.000 pinter dalam waktu singkat. 60 juta. 60.000. Ya, siswanya 20 juta. Iya. Kemarin ya, Jadi karena kalau problem udah 60 juta saya. TOT Pak. TOT itu kan selama ini sebenarnya pelatihan kementerian ini itu tanggung jawabnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Udah terbiasa dia, malah sampai ribuan orang udah terbiasa. Dan dia punya UPT di bawahnya, balai-balai. Cuman dia belum AI loh, belum pernah ngajarin AI. Nah, masalahnya ini soal AI dan coding soal Itu udah lain lagi. yang orang-orang mereka Orang bagian kecil Fasilitator berapa jumlahnya? ya. Yang 60.000 fasilitatornya berapa? Fasilitatornya sekitar 2.000 sampai 3.000 kebutuhannya. 2.000. Di atas peserta ada lagi nggak? Nggak ada. Ya narasumber. gurunya fasilitator. Gurunya fasilitator namanya narasumber. Oh. Kemarin ini. Ya itu para perumus modulnya ini yang menjadi narasumber dari. Kalau yang ini kan ya termasuk dari ya ada dari TV dari ini kan
kayak rumusin Jenuhan. tapi ya problemnya di situ lah Pak. Ini kalau masalahnya kalau tidak diputuskan ketertinggalan kita semakin Parah. jauh. Kemudian kapan dimulai? Kalau dibikin ekstra nggak bunyi Pak. Dan buat keamanan negara juga bahaya kalau begini. Kualitas kita tuh apa? Makanya ya. Gue lagi mikirin nggak bisa diomongin kayak gitu, harus gerak Ya, loh. ya. Iya. Nah ini tadi Pak UPT yang di bawah Direktorat Jenderal BPK kan ada Widya Iswara Iya, macam iya. gitu ya pelatih di daerah-daerah Pak. Tapi mereka Kan bukan belakang infokomnya kan Bukan ada AI, mereka mau buat mata pelajaran biasa. Kalau mau apa? Kualitas Jangankan ngomongin AI secara spesifik, pokoknya latar belakangnya infokom itu dulu Pak, Iya, iya. supaya dia bisa mendeliver nih kalau yang materi dari atas. Infokom itu mayoritas umurnya berapa usianya? Dominan. Yang Widya Iswara yang tadi. data itu saya nggak Hampir nggak ada, Ya, dikit. 30-40. ya, sedikit lah. Akhirnya Yang tua ketua gue, ini yang paling tua ini. ketua gue. Oh. Makanya itulah kemudian termasuk kemudian melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara diklat yang lain lah gitu ya. Iya, mesti berkolaborasi. Kolaborasi akhirnya harus menyeleksi itu masuk orang-orang kampus apa segala macam didaftar di ini dilihat punya latar belakang pendidikan apa kemana masuknya nasihat 2 tahun terus dia mungkin punya sertifikat apa-apa itu diseleksi semua Pak sama dosen PTN Pak udah seneng bukan yang GTK nih akhirnya mereka lolos lah 3.000 orang itu tapi 3.000 orang yang Lolos seleksi. Iya, Lolos seleksi. Tapi kita ya lolos seleksi untuk TOT, tapi kita menyelenggarakan TOT untuk mencakup 3.000 orang itu sampai hari ini belum selesai. Enggak, gue lagi. Kayaknya kita perlu bikin sesuatu apa gitu ya supaya bisa cepet. Gue nggak tahu, belum kebayang sih. ini sih sebenarnya udah bisa. Tapi ini lambat. Gue udah 5 tahun cuma ratusan sekolah. Bukan, tapi misalnya jadi standar isu ini ke yang 3.000 tadi, itu sih lebih cepat tuh. Iya. Cuma jadi sederhanakannya jangan terlalu banyak. Nah, jadi yang biar mereka nggak puyeng kan. Yang harus baca, lihat ini aja udah nanti IOP-nya itu aja sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Gitu kan. Gue maksudnya gue kasih semua. Semua jangan. Bukan, maksud gue gini. Gue kasih semua nih barangnya. Lu cuma butuh yang ini tapi sisanya udah siap ready gitu maksudnya. Atau dikasih bookmark gitu. Iya, Gitu aja. paling bookmarknya dalam bentuk panduan. Iya. Lu buat kebutuhan lu cuman ini gitu. Berarti ada leveling basic. Enggak, bukan. Jadi bookmark aja. Nanti tapi yang lainnya tuh kalau mau belajar lebih lanjut, Ada, udah siap. Soalnya kalau enggak dia harus download lagi, harus apa lagi. Oh, gitu. Jadi dalam pelatihan guru problem yang kita hadapi kan setidaknya dia harus menguasai 2 sisi Pak. Satu non content knowledge-nya. Dia biasanya orang-orang infokom, dengan infokom lah yang punya ini kan ya bisa nyerap lah gitu. Terutama untuk fase EF yang kelas SMA itu. Yang kedua dia tetap harus punya kemampuan pedagogi kan karena Iya, mau guru. ngajar gitu. Ya, Ada orang-orang info, orang infokom, nyampeinnya kan nggak bisa. Kebanyakan orang ini nggak bisa ngajar soalnya. Bahkan dosen juga begitu. Emang. Dosen lebih banyak andragogi kan itu dosen-dosen. Ada yang di Makassar. ada materi buat melatihnya kan. Orang dosen kita aja horor kok. Padahal kan Suruh ngomong ya di webinar pada keder. Si Bu Asna tuh webinar langsung email gua. Pono pesertanya guru-guru banyak banget ya. Ya lolo. Orang pakai Zoom aja lu takut. Itu sama Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jadi guru-guru kita ajakin webinar yang datang 300-an guru nih. Dosen saya suruh ngomong, langsung keder. Cuma 300 keder. Buset gua. kalau Padahal lagi pakai Zoom. kalau lagi praktek itu Pak apa namanya peer teaching kan kelompok-kelompok Yeah. praktek peer teaching seakan-akan dia lagi ngajar nanti kan setelah dia menyusun Iya, RPP memperagakan ya. ya menyusun RPP itu ngambil apa nih topik apa gitu dia breakdown dia bikin paparan gitu kan terus dia presentasikan ke teman-temannya kelompok seakan-akan dia nanti lagi ngelatih para guru nih kan kalau dosen biasanya tetap gitu pembukaannya sedikit banget langsung fokusnya ke kontennya kan padahal kalau guru-guru kan mesti ada pembukaan yang Ya, ini yang
menghidupkan suasana. Oh, iya. Apalagi ini terus audiensnya nanti audiens Iya. akhirnya kan SD. iya. Wah, itu lebih berat tuh. Jadi pedagoginya harus Ya, kuat juga kan. pedagoginya kan harus Harus kuat. kuat juga. Iya. Nggak boleh Yang dari bukan guru biasanya pedagognya lemah, yang guru pengetahuan konten infocomnya lemah. Tapi tadi konsep apa? Sob gosok gigi itu masuk tuh kalau buat TOT tuh. Orang gua dapetnya dari YouTube. Di YouTube banyak loh, di YouTube banyak. Ada beberapa fasilitator itu yang dia memang mumpuni banget itu, melebihi narasumbernya gitu. Iya, iya. Dia bisa paham konsepnya, Pak, punya pengetahuan yang cukup, Iya. delivery-nya bagus banget, Pak. Jadi saya yang mengindoktrinasi saya buat computer thinking itu si Bu ini, Bu siapa? Ingrid itu yang dari TB lah. Iya, iya, Bu. Ya. Bu bukan, nah, panggilannya bukan Ingrid, siapa sih namanya lupa gua. Pokoknya ibu itu, Iya, iya. kita harus ini no. Oke siap. Di di BKT yang pertama kedua itu terlibat dia. Oh gitu. Kayaknya Dia tuh yang indoktrinasi saya. Kayaknya pas itu dari rumah sakit sekali itu dia lagi sakit tuh dari rumah sakit tuh ngisi masih di rumah kayak masih di Hasilnya infus. masih dapat di itu Gila. Iya, dia tuh yang karena ada Bu Ayu yang masih muda tuh. Oh, itu Ingrid ya. Bu Ayu emang ininya AI di ITB. Bu Ayu, kalau Bu Ayu sampai sekarang terlibat Masih. terus gitu grup. Nah, si Bu Ingrid itu yang mengindoktrinasi saya tuh dulu. Iya. Kita harus computational thinking, makanya saya nempel. Iya, iya. Dia kan pernah di Dell juga tuh di sana. Nah, udah. Ya, nanti yang saya sampaikan ke Pak Muka salah satunya yang terpenting itu banyak perlu sinkronisasi apa yang kemudian dikomunikasikan. Kalau kami bisa memfasilitasi pertemuannya dengan komunikasinya dengan Guskur dan dengan Guskur Supaya kita sinkron aja. ya mereka yang memahami itu Pak. Soalnya kita targetnya 1-2 bulan ini kita lepasin nih buku soalnya. Jadi mumpung kita lagi nulis supaya bukunya nggak terlalu Joko jauh. dan itu pakai Dewa Joko buat perhatian dulu tuh. Apa di PTK dulu dan pendidikan. Ya sebenarnya kalau untuk ini banyak yang terlibat ya. Yang membawa sekolah-sekolah itu kan Direktorat Jenderal PDM, PAUD, dasar dan menengah. Nah, itu yang nanti menyiapkan sekolah-sekolahnya, termasuk bagaimana implementasinya ketika ini diterapkan, termasuk bagaimana